gerakan jihad di sana gitu. Dan memang terlepas dari itu pun orang Gaza nggak mungkin mau mengadopsi kecuali kalau orang tua asuh. Lembaga saya contohnya ini kita memfasilitasi Ustadz Adi Hidayat untuk menjadi orang tua asuh 230-an anak Gaza. Ini Ustadz Adi Hidayat punya anak asuh di Gaza 230-an. Itu kami INH, lembaga saya ya, yang memfasilitasi atau yang menyambungkan dengan mereka. Kalau gitu bisa gitu. Ya, dan intinya kan bagaimana kita bisa sampai dan tuangkan, dan intinya bagaimana anak itu bisa dapat jaminan kehidupan yang lebih baik. Itu kan inti dari orang tua asuh itu kan. Enggak mesti mereka harus dibawa ke Indonesia gitu. Selama tujuannya terpenuhi, kita bisa menggunakan alternatif itu. Ya. Jadi itu terakhir apa yang bisa kita lakukan. Ada lagi yang mau tanya, Pak? Silakan sebelum saya closing statement ini. Ya, silakan. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang saya tanyakan sebenarnya ini kan kalau lihat di Palestina itu kan ada Hamas dan Fatah. Nah, sampai saat ini kenapa kok mereka tidak bersatu untuk bersama-sama melawan Israel itu aja? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Pak, kata siapa Hamas dan Fatah tidak bersatu melawan Israel? Nah, makanya saya tidak bayar karena di berita kan sampai saat ini kan masih terjadi perbedaan antara ideologi juga, sehingga seringkali di media menyampaikan bahwa Fatah tidak bersatu dengan Hamas. Terima kasih. Saya jamin media-media yang bilang ini itu media jadul tuh, mungkin tahun 2000-an kan sudah tidak lagi narasi itu masuk ke kita itu. Tapi memang karena mohon maaf ya, kita ini kan kenapa kita ini angin-anginan, kenapa kita ini enggak konsisten, enggak istiqomah terhadap Palestina? Karena kita ini kurang termotivasi. Kenapa kita kurang termotivasi? Karena kita kurang teredukasi. Kenapa kita kurang teredukasi? Karena kita minim literasi dan sebagainya. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali. Fatah ini partai politik. Dulu itu namanya PLO, Palestine Liberation Organization, organisasi pembebasan Palestina. Bagus, memang tujuannya untuk membebaskan. Hamas juga sama. Hamas partai politik. Awalnya dia ormas yang lahir tahun 87 setelah Intifada pertama. Ya, tadi sudah saya jelaskan, Hamas itu artinya gerakan perlawanan Islam Palestina. Awal tahun 2000-an Hamas akhirnya masuk ke dunia politik, ikut pemilu tahun 2006, menang tapi tidak direstui oleh Amerika dan Israel. Makanya Hamas diblokade 2006 itu di Gaza. Dan sebagai partai politik wajar kalau ada perbedaan ideologi. Sama kayak di Indonesia ya kan, gitu kan, partai politik kan itu partai politik. Kalau ada kepentingan bersama mereka akur, kalau nggak ada mereka musuh-musuhan. Sama dengan di Gaza gitu kan. Nah, tapi dua-duanya satu tujuannya yaitu membebaskan Palestina, meskipun dengan cara berbeda. Fatah mereka meyakini bahwa kita bisa bebaskan Palestina dengan perundingan internasional. Maka mereka senantiasa berunding di berbagai meja-meja internasional, forum internasional. Hamas juga sama berunding mereka. Cuman Hamas ini berundingnya dengan satu-satunya bahasa yang dipahami oleh Israel. Bahasa apakah itu? Kekerasan. Jadi ketika para pejuang Gaza ini melontarkan kata-kata itu sedang berunding tuh. Dan itulah yang selalu berhasil membuahkan hasil tuh. Tapi di lapangan ya, yang sedang berjuang hari ini di Gaza itu bukan hanya sayap militer Hamas. Sayap militer Hamas namanya Al-Qassam, Brigade Asyid Azzuddin Al-Qassam. Fatah partai politik punya sayap militer juga, namanya Brigade Syahid Al-Aqsa. Ada lagi ormas Jihad Islami, punya sayap militer namanya Brigade Al-Quds. Mereka semua di Gaza tergabung dalam satu badan namanya Ghurfah Mushtarakah, ruangan koordinasi bersama. Mereka bergabung dan sama-sama melakukan perlawanan di Gaza sampai hari ini. Artinya sudah ada persatuan sejak lama. Bahkan dalam level politik pun mereka sudah bersatu sebetulnya. Tahun 2012 saya langsung saksi mata saya hadir di rumahnya Ismail Haniyah. Saat itu ada fakta namanya itu rekonsiliasi antara Hamas Fatah.
Ya, tahun 2012. Ini contoh gambaran sayap-sayap militer yang berjuang di Gaza. Ini Al-Qassam, ini sayap militer gerakan Hamas, ini Abu Ali Mustafa, ini sayap militer gerakan Demokrat Palestina, ini Aliyah, ini sayap militer gerakan Mujahidin. Nah, ini Fatah nih. Ini sayap militer gerakan Fatah namanya Syahid Al-Aqsa. Ya, ini apa ya? Kalau nggak salah ini juga ini Partai Populer, Front Populer Palestina ini, FPLP. Semuanya bergabung dalam satu. Ini masih kurang, artinya masih ada satu lagi atau dua lagi nggak hadirnya itu. Ya mereka bersatu padu di sana dalam menghalau berbagai serangan Israel ke Gaza. Memang kenapa ini enggak sampai ke masyarakat Indonesia kabar ini? Itu salah saya. Saya kurang proaktif dalam menyampaikan masalah ini. Makanya saya bikin channel YouTube namanya Muhammad Hussein Gaza, itu dikunjungi Bu, Pak. Di situ saya banyak mengedukasi. Kalau di sini kan terbatas waktu saya, terbatas. Tapi kalau sudah di YouTube, waktu saya fleksibel, ya bisa posting kapanpun dan bisa ditonton kapanpun. Itu adalah fenomena hari ini. Jadi alhamdulillah kondisi di Palestina nggak seburuk yang kita bayangkan dari segi politiknya. Karena kan ada juga narasi seperti ini, ada narasi seperti ini. Kalau Palestina merdeka, paling nanti juga mereka akan perang lagi antara mereka gitu kan, konflik sendiri gitu. Ini pikiran paranoid, sok tahu. Sekarang kita fokus aja ke kemerdekaan Palestina, nggak usah menakuti yang setelahnya gitu kan. Saya tinggal 12 tahun di Gaza, teman-teman saya banyak tuh simpatisan Hamas, simpatisan Fatah, banyak anak muda sana itu. Tapi kita kuliah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, main bola di lapangan yang sama, belanja di pasar yang sama. Alhamdulillah gitu loh. Enggak seperti yang kita gak bayangkan, kayaknya seolah ini adalah konflik yang berdarah-darah gitu kan. Enggak ya. Jadi itu terakhir ini, terus apa yang bisa kita lakukan sekarang? Banyak ya. Kalau kita jadi gini, orang Gaza banyak yang berteriak seperti ini. Kami hari ini nggak butuh logistik. Yang kami butuh adalah hentikan serangan ke Gaza, buka perbatasan. Itu yang dibutuhkan. Karena kalau logistik itu kan banyak ributnya, nyangkut nggak bisa masuk gitu. Nah, gimana? Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Pertama, boikot. Ini boikot ini luar biasa ini dampaknya. Ya. Orang-orang Yahudi yang sekarang menguasai Palestina, Pak, ini bukan orang Yahudi original. Mereka orang Yahudi Ashkenazi, Yahudi Eropa yang nenek moyang mereka ini orang-orang ateis materialistis. Jadi mereka ini menyembah uang, materi. Jadi kalau kita memboikot mereka, kita sedang menyerang uang-uang mereka. Artinya apa? Kita sedang memenggal leher Tuhan-Tuhan mereka. Itu kekuatan boikot itu. Ibu-ibu juga nih ibu ya Allah Bu, jangan ngeliat diskon dikit langsung ini diskon nih, beli di situ lah. Padahal kita tahu itu resto-resto yang mendukung genosida gitu. Saya nggak usah sebut namanya, ntar kena delik saya. Saya cukup sebut inisialnya, KFC misalnya. KFC, McD, itu diboikot itu. Ya. Kalau kita ngeliat ada orang-orang Muslim yang masih makan di situ, masuk sana, masuk restoran, nggak usah radikal, pelan-pelan aja. Assalamualaikum Bu, Pak, gimana rasanya makan daging anak Palestina? Gimana rasanya meminum darah anak Palestina? Selamat, panjenengan ini sedang menjadi donatur genosida di Gaza. Itu aja, keluar lagi dari restoran. Pemerintah juga, pemerintah nih. Ya, lebih tegas dong pemerintah dong. Nggak usah repot-repot bikin daftar produk-produk untuk diboikot. Nggak usah. FPI dan Kementerian Agama gampang aja. Itu produk-produk dari Amerika, Inggris, Prancis, ya, cabut lisensi halalnya, selesai perkara. Itu aja. Cabut lisensi halalnya, ya, dia antara masyarakat yang menilai. Itu cara menekan. Kemudian apa? Nggak usah terlalu keluar-keluar juga di dunia internasional, ya. Tapi alhamdulillah sih kita tetap apresiasi. Tapi yang penting apa? Bentuk nyatanya dong. Ini kita marah-marah mencak-mencak di sana sini di berbagai forum-forum dunia, tapi kita masih memelihara duta besar Amerika di Jakarta. Masih diberikan keistimewaan hidup di mansion, di tempat tinggal yang mewah. Fasilitas lengkap.
Nah ini kan pelaku genosidanya di Indonesia. Apa yang masih dijarin di Jakarta itu? Usirlah itu. Itu baru ketegasan tuh. Itu keren tuh kalau berani ikut Indonesia tuh. Itu nah bukti nyata, tekanan nyata itu. Usir dubes Amerika, dubes Inggris, dubes Perancis tuh. Itu kalau Indonesia berani ngusir, wah itu luar biasa tuh. Dunia akan angkat topi tuh. Entar siapa tahu diikuti oleh negara-negara lain. Kalau gitu kita lakukan, Pak. Setengah jam selesai tuh serangan ke Gaza itu, berhenti tuh. Kan itu yang ditakuti oleh mereka itu. Ketika mereka diisolasi oleh dunia. Nah, itu harusnya tekanan-tekanan seperti itu yang kita butuhkan. Ya. Untuk kita level-level masyarakat ini kan kita nggak bisa ke arah sana kan. Ya jadi gitu ya, boikot, kemudian edukasi, Pak. Please, itu penting buat edukasi itu. Jaga agar pembicaraan Palestina ini nggak luntur, nggak tenggelam. Edukasi kita sendiri, keluarga kita, edukasi anak-anak kita. Bagus tadi ya Pak Guru ini yang mengedukasi anak-anaknya. Ibu-ibu juga di rumah anak-anak edukasi. Selain juga kita doakan, dan yang pasti berdonasi. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi jangan harta sisa, harta terbaik. Dan ini saya ingin ingatkan Ibu ya, kalau kita maksimal bantu Palestina, bantu Masjidil Aqsa, jangan kaget kalau di hari setelahnya kita akan dihujani keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Itu banyak kasus. Saya ngisi di Cibubur, ada masjid di kota wisata namanya Masjid Darussalam. Saya ngisi kajian hari Minggu. Setelahnya saya diundang makan siang oleh salah seorang donatur, salah seorang jamaah masjid. Makan siang di situ, dia minta, Ustaz, minta nomor rekening lembaga antum, lembaga Anda. Saya kasih nomor rekeningnya kan. Langsung dia transfer 10 juta. Dia kasih lihat ini bukti transfernya. 2 minggu kemudian saya ngisi lagi di Cibubur, ada istrinya nyampein ke tim kami itu. Subhanallah Ustaz, semenjak setelah suami saya itu donasi 10 juta tempo hari, itu sore harinya dapat proyek senilai 2,5 miliar keuntungannya. Masya Allah. Itu banyak kasus tuh, ada yang celengan hajinya diserahkan kepada kita, kemudian nggak kurang dari 24 jam ada orang nelpon dia untuk naik haji. Ada yang di Bekasi itu ibu-ibu, dia punya usaha kontrakan 8 pintu kosong sepi, dia punya sekolahan mau kolaps, mau bubar karena nggak bisa bayar pegawai. Dia kirim tabungan dia ke Palestina, besoknya dia kirim pesan lewat WhatsApp, kontrakannya penuh. Terus ada ibu-ibu yang datang mau ngajar di TK dia, nggak mau digaji. Dan kandungan gula dia dalam tubuh dia itu, gula darah itu tadinya 300 sekian turun jadi 155. Masya Allah. Allah ganti kontan itu. Ya itulah salah satu keberkahan Palestina. Tapi kita jangan hitungan pakai hitungan dunia Pak ya. Bahwa tadi masih 10 juta dapat 2,5 miliar. Berarti kalau saya 20 juta dapat 5 miliar nih proyek. Itu juga enggak betul juga. Pokoknya maksimal aja ya Allah. Inilah yang terbaik untuk Palestina ya Allah. Kalau ibu-ibu di Gaza mengorbankan nyawa darah mereka, kami memberikan harta terbaik untuk Palestina. Seperti itu Bu ya. Apakah donasi kita sampai? Donasi kita sampai. Rumah sakit dibangun, sekolah-sekolah dibangun, masjid-masjid dibangun. Dan tadi sudah saya kasih lihat bantuan logistik pun nyampe ke sana. Yang pasti Pak, ini tips dari saya, kalau mau kirim ke Palestina jangan kirim lewat individu. Contoh nih, ada akun di Facebook misalnya kan, open donasi untuk Palestina tapi nomor rekeningnya rekening individu. Wah, itu patut diwaspadai itu. Ya karena itu nggak bisa diaudit itu, bisa diselewengkan. Kalau mau kirim ke donasi ya lewat lembaga-lembaga yang punya legalitas, yang resmi. Banyak, nggak mesti harus lembaga saya. Ada Dabatul Afa, ada Sahabat Al-Aqsa, ada misalnya Asar Humanity, silakan. Yang pasti pastikan bahwa itu lembaga itu kredibel dan dan transparan gitu kan. Kalau lembaga saya, lembaga INH ini satu-satunya lembaga NGO Indonesia yang punya legalitas di Gaza. Jadi kita di Indonesia punya legalitas, di Gaza punya legalitas. Kita 2 kali diaudit, sini audit, sana diaudit gitu. Ya demikian. Sebelum saya tutup, Ibu mau saya kasih nomor rekeningnya Bu? Mau? Silakan dibuka HP-nya, jangan diketik tapi dibuka video. Saya akan Bapak juga kalau mau nomor rekening Pak, kalau ada yang punya HP dibuka HP-nya, dibuka video, rekam video. Saya akan sebutkan nomor rekeningnya sekarang. Ya, silakan. Sudah siap videonya?